Pada hari Senin malam tanggal 27 Rajab dalam tahun duka cita, yaitu wafatnya paman Nabi Abu Talib dan istri Nabi Siti Hadijah, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak yang dipandu oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Di tengah perjalanan beliau diburu oleh ifrit jin jahat yang berusaha membakar beliau. Jin ifrit ini bermaksud membunuh Nabi dengan obor di tangannya. Malaikat Jibril yang mengetahui hal ini segera mengajarkan kepada Nabi agar membaca sebuah doa. Lalu Nabi segera membaca doa. Begitu beliau selesai membaca doa, tiba-tiba obor yang dibawa jin ifrit itu padam. Jin ifrit itu mengerang, sepertinya ia menderita kesakitan yang amat sangat. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melakukan salat 2 rakaat bersama malaikat Jibril dan ruh para nabi yang terdahulu. Beliau bertindak sebagai imam. Selesai menunaikan salat, beliau diajak oleh malaikat Jibril bermi'raj naik ke langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan ruh Nabi Adam dan sejumlah ruh anak-anak dan cucunya. Di langit kedua, beliau bertemu dengan ruh Nabi Yahya dan ruh Nabi Isa. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan ruh Nabi Yusuf. Dan di langit keempat, beliau bertemu dengan ruh Nabi Idris. Di langit kelima, beliau bertemu dengan ruh Nabi Harun. Di langit keenam, beliau bertemu dengan ruh Nabi Musa, dan di langit ketujuh beliau bertemu Nabi Ibrahim. Di langit ini pula letak Baitul Makmur dan beliau salat di dalamnya bertindak sebagai imam. Selanjutnya Nabi juga diajak untuk melihat gambaran neraka dan segala kedahsyatannya. Di dalam gambaran neraka jahanam, Nabi menyaksikan orang-orang yang digantung dengan kepala di bawah. Kaki tangan dibelenggu dengan rantai-rantai yang kuat, dan mereka ditenggelamkan ke dalam air yang mendidih menggelegak panasnya 1000 kali, dan panasnya air yang mendidih di dunia. Itulah siksaan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia kufur terhadap Allah, ingkar tak mau tahu kepada Allah, ateis. Di dalam gambaran neraka Al-Jahim, Nabi menyaksikan orang-orang yang kepala dan tubuhnya disiram dengan cairan tembaga dan timah yang panas mendidih, hingga kulit dan dagingnya mengelupas hancur. Tidak hanya itu, selanjutnya kepala mereka dipukul dengan benda keras dan tajam hingga hancur dan otaknya berantakan. Begitu kepala itu hancur dalam sekejap menjadi utuh kembali. Lalu dipukul lagi hingga hancur lagi, dalam sekejap utuh kembali, lalu dipukul lagi. Inilah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia enggan melakukan salat. Ada tingkatan neraka selanjutnya diperlihat kepada Nabi, yaitu orang-orang yang menderita siksaan, nikmat Allah dengan seenaknya kau makan. Siksa di hari akhir kelak tidak dipandang bulu. Baik laki-laki maupun perempuan yang suka meninggalkan puasa, pasti mereka akan menerima balasan.